Pak. Waalaikumsalam. Idi, ada apaan nih? Lagi pada ngapain ini? Sehat, Sob? Alhamdulillah. Gimana? Kebetulan kita lagi pada mau nanya tentang drone. Wais. Nah, ini drone-nya majelis, Bang. Iya nih, kita biasa lagi ngelap-ngelap bareng-bareng majelis. Biasanya kan kita pakai malam minggu mulu nih. Kita ada yang cek-cek juga. Oh, di perawatan. Iya, kita cek dulu. Biar ntar kalau dipakai enak. Nah, Gimana? Ada apa nih? Tiba-tiba bisa datang sini nih. ini kita pengen tahu aja alat-alat yang dipakai di majelis, terutamanya drone. Iya, Nah, kan kebetulan Bang Kikok ini kan penanggung jawab drone di broadcast. Nah, ini drone-nya yang dipakai awal mula broadcast Mustafa yang ini. Nih barang sejarahnya kita nih. Ini drone gue dapet hadiah ceritanya. Hadiah dari muridnya Habib di Singapura. Oh, berarti belinya jauh juga ya di Singapura. Waktu itu sekitar tahun 2015-an kayaknya pertama kali kita punya. Awal mula keluar ini drone-nya. Awal mula keluar, kita beli kondisi second sama asosiasi di Singapura. Kita dapat ini dihadiahin. Ini juga nggak langsung nyampe. Yang pertama nyampe ininya. Remote dulu yang dibawa sama Habib balik dakwah dari Singapura tuh remote dulu. Setelah remote kita dikabarin Habib mau dikirimin drone dari Singapura. Kita coba cari nih temen-temen yang emang berkecimpung di dunia peta. Gue belajar tuh, ada sekitar 2 bulanan. Gue belajar trik-trik dasar ngedrone, gimana cara ngedrone. Akhirnya sambil jalan, setelah 2 bulan nih barang kok nggak sampai-sampai. Kita cari tahu, kita tracking paket, ternyata barangnya ketangkep sama bea cukai. Sebegitu ya? Iya, karena dulu ini bisa dibilang mainan mahal. Nah, waktu itu aja gue Habib beli sama murid di sana itu sekitar puluhan lah. Berarti harganya masih tinggi banget. Masih tinggi banget. 2015 kita awal punya. Pertama kali majelis pakai aja kita belum punya, tapi kita sewa itu udah lumayan. Sewa untuk hitungannya per jam udah lumayan 2015-an. Akhirnya kita minta lah, mudah-mudahan ada orang baik yang mau ngasih kita, mau ngajarin. Akhirnya kita dapet deh tuh drone. Berarti awal mula nih yang dipakai di broadcast. Iya, serinya Habib ini. Serinya Phantom 2 waktu itu. Vision Plus. Nah, ini kalau ketinggiannya kan terbang nih. Ini ketinggiannya berapa? Kalau yang kita pakai pertama itu masih paling tinggi paling waktu itu sekitar 80-an sampai 100. Karena regulasinya kan belum terlalu waktu itu kan. Tapi kita dapat emang udah di custom waktu itu. Remote-nya juga udah ditambahin booster. Cuman ada berapa kendala lah karena seri pertama ada berapa kendala, terus akhirnya nasibnya sendiri ini kondisi mati, nggak bisa tampil lagi. Ternyata main drone itu kita harus ngikutinnya dalam artian lu harus perbaruin terus barangnya. Kalau lu nggak bisa perbaharuin, sistemnya sendiri yang bakal matiin si pesawatnya. Akhirnya kita ganti sambil jalan, keluar Phantom 3, Phantom 4, sampai seri Mavic Pro, Mavic 2 yang Hasselblad yang kita punya. Kurang lebih majelis itu punya sekitar 4 drone waktu itu. 4 drone. Tapi ini barang sejarah yang jadi barang kenang-kenangan kita dah. Ya? Pertama kali majelis, bisa dibilang di Jakarta kita yang pertama kali pakai drone di seri ini. Sebelumnya ini Phantom 2 yang kita punya. Berarti sejarah panjangnya Nurul Mustafa awal mula pertama kali gue belajar kebetulan di salah satu kantor pemetaan di Jakarta. Gue belajar pakai alatnya dia sambil nunggu nih barang sampai ke Indonesia. Beli yang kedua pun
masih kirim dari Singapura. Waktu itu masih dari muridnya Habib di Singapura. Kita coba karena di Jakarta itu masih sulit lah, ibarat kata. Emang masih produksiannya Singapura apa? produksian seri yang kita pakai, seri di Samsu ini keluaran Korea aslinya, keluaran Korea. Terus tapi di Indonesia sendiri jarang yang ngeluarin karena masih dibilang mainan mahal lah. Orang mau ngapain lu beli puluhan juta cuman sekedar buat main kapal-kapalan gitu kan. Tapi kita kan niat, gimana nih majelis bisa diambil high angle gitu kan, nggak sekedar darat. Karena misi kita itu, nih Habib jamaahnya udah sekitar 2 kilo, yang nggak bisa kita wakilin, kayaknya ngambil dari darat doang nggak asik nih gitu kan. Iya, semua ya. Kita coba ngobrol sama teman-teman di majelis, gimana nih ada alat baru untuk bantu dakwahnya Habib, namanya drone. Dia bisa terbang, bisa ngambil dari atas kameranya, bisa ngewakilin majelisnya Habib Hasan ini, Nurul Mustafa, banyak jamaahnya nih, banyak banget gitu kan. Bisa dipoto dari atas nih. Video juga bisa. Foto video, tapi dari seri-seri pertama itu dia masih fisheye ngambil gambarnya. Drone yang pertama itu masih fisheye. Pertama kali kita keluarin itu acara di GBK kalau nggak salah waktu itu. Kita keluarin drone, semua barang. Gue masih ngundang tuh pilot dari temen kantor, gue masih ngundang. Komunitas. Sampai jalan waktu, akhirnya gue yang diculik untuk gabung di kantor gitu. Perjalanan cerita gue nerbangin drone itu sampai gue dibawa ya keliling separuh Indonesia lah bisa dibilang begitu kan. Cuman buat ngedrone doang. Berarti jam terbangnya udah jauh gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, karena dulu kan berarti kan nggak semua langsung bisa nerbangin. Enggak, waktu itu. Basic sendiri dari mulai terbang standar, ketinggian berapa. Kan itu pasti susah. Untuk knowledge-nya, pengetahuannya memang bukan ini ya. Pertama kali ya makanya gue fokus belajar drone, gue fokus akhirnya sampai gabung di kantor pemetaan itu. Sampai terakhir itu gue ambil license dari Auri untuk izin menerbangkan drone di Jakarta, dan itu bisa dipakai internasional juga. Gue ikutin juga, gue ambil license akhirnya di tahun 2019 gitu. Tapi waktu awal-awal ya memang karena nggak ada yang punya, ya udah kita terbangin aja karena diperintah sama Habib. Ya udah kita lakuin, kesinihin. Ada regulasi-regulasi tertentu dari pihak penerbang yang diharuskan untuk teman-teman pilot drone itu punya license. Jadi nggak asal juga sebenarnya. Punya lisensi sendiri. Ada lisensinya. Kalau dibilang mah kayak SIM gitu. Kalau zaman sekarang mah lihat tutorial di YouTube aja udah bisa ya. Waktu itu karena gimana sih, lu mau nerbangin, lu mau nge-shoot tapi barengan dengan cara mainan remote control gitu kan memang udahnya jarang, belum ada juga yang pakai gitu. Kalau di pemetaan kan mungkin lu cuma nerbangin foto-foto, tapi ini kan gimana lu bisa wakilin majelis lu dengan trik ngambil yang nggak biasa dari darat itu, gimana lu bisa wakilin majelis lu. Wah, makanya kita, kalau gua pribadi yang akhirnya gua harus keluar dulu nih buat belajar dulu. Sekitar 1 tahun lebih gue belajar bolak-balik, gabung sama temen-temen peta, temen-temen drone, buat gimana sih cara yang bener, gimana sih ngambil gitu. Tuh, panjang juga gitu kan ceritanya. Kalau diceritain sampai nggak sudah 2 hari cerita gitu doang. Nah Bang, selama lu nerbangin drone itu pernah nggak sih drone majelis tuh jatuh? Pernah, itu 2 kali. Gimana kerjaannya? Itu di Cilengsi sama di Bedahan. Itu gara-gara ngapa? Itu sinyalnya hilang apa baterainya habis? Kalau yang pertama balik lagi ke Bang Giko ya. Kalau yang kedua saya pelakunya. Waktu itu ceritanya gue nerbangin kan jarang ngeliatin pesawatnya gitu kan. Tapi untungnya kita masih punya berapa unit waktu itu kan. Jarang gue ngeluarin
sekali malam minggu itu jarang pakai satu pesawat, biasanya pakai 2 sampai 3 pesawat kan buat backupan. Jadi gue lagi nerbangin pesawat, gue fokus sama monitor aja. Tiba-tiba iya, nggak ngeliat ke drone. Terbang, kita acara waktu itu atasnya sutet. Gue terbang nggak bisa terlalu tinggi, nggak bisa terlalu rendah kan. Di bawah jamaah, di atas sutet. Berarti kalau sutet itu ngaruh ya buat drone itu? Nggak terlalu, tapi ada pengaruhnya gitu kan. Dia agak sedikit ganggu sinyal juga, tapi sih nggak terlalu juga. Jadi gue nggak bisa terlalu tinggi, gue ngambil agak rendah, gue fokus, tiba-tiba dia teriak gitu kan. Wah, apa tuh? Gue sok cool aja. Pas gue lihat, tau-tau udah madep motoin kaki jamaah nih. Udah ambil, diambil sama dia, sama cemong. Bawa balik, gue terbangin aja lagi yang satu lagi. Sok cool, padahal lumayan tuh gitu doang kan. Bagus lagi. Iya. Akhir udah gua nggak bilang, udah biar jalan dulu aja acara, kita ganti pesawat, terbangin terus. Selang berapa hari gua servis lah, kita ganti bodi, akhirnya bodinya pecah gitu kan. Berarti waktu itu pecah semua ya? Pecah, nabrak tiang lampu anak-anak gitu kan. Tiang lampu kita juga yang kita tabrak, pecah gitu. Wah, Habib sempat ngelirik gitu kan. Oh, udah sok cool aja gua, nggak ada apa-apa. Padahal panik juga, lumayan nih kan, barang hancur. Kita servis berdua Bang Cemong waktu itu, kita ganti bodi, rapi. Malam minggu berikutnya, jatuh lagi? Bodi jadi, cobain Mong terbang gitu kan. Gua kan emang nerbangin drone di majelis kan nggak sendiri, ada Bang Cemong, ada Bang Ican gitu kan. Kita ganti-gantian aja gitu. Iya, bisa dibilang kru lah gitu kan. Terbangin sama Cemong, ditabrak masjid sama dia. Wah, udah garuk-garuk doang kok, itu nggak ngapa-ngapa barangnya. Wah, pas lihat, oh nggak apa-apa udah. Kita itu masih pakai seri Phantom 3 kalau nggak salah waktu itu kita masih pakai seri Phantom 3. Akhirnya sambil jalan teman-teman, udah beraniin gitu, terbangin. Teori dasarnya gini. Kita sharing lah, bukan yang ngajar, kita sharing nih begini cara nerbangin. Ya buat sementara sih, gue sebenarnya pengen ngajak temen-temen yang satu hobi atau punya alat gitu, temen-temen jamaah, yuk kita gabung, kita ngambil aja. Tapi ngambilnya kita ganti-gantian, kita koordinasi lah gitu. Karena untuk sementara gue masih kekurangan tim juga, kekurangan temen-temen yang bisa bantu ngambil angle dari udara gitu. Makanya gue sangat berterima kasih ya dibantuin, ada Bang Cemong, ada Bang Ican gitu kan yang bantuin kita nerbangin drone di majelis Nurul Mustafa. Kalau nerbangin bareng gitu bisa nggak sih? Sebenarnya bisa, tapi gua ngerasanya kurang efektif. Mendingan kita ganti-gantian. Apa sinyalnya keganggu apa gimana? Kalau satu seri ada gangguan, di salah satu pesawatnya nanti ada gangguan. Tapi kalau beda seri fine-fine aja sih, cuman kayaknya nggak asik aja kalau lu nerbangin bareng, kecuali lu ngambil di ujung jamaah, kita ngambil di depan panggung gitu, bisa. Cuman kan gue juga kadang-kadang pakai sistem plan flat gitu kan, yang bisa buat terbang auto dengan ngambil gambar yang gue udah setting di titik-titik tertentu. Nih pesawat ngambil gambar sendiri gitu. Kalau kita bisa nerbangin bareng, makanya gue pernah juga ngalamin sama temen-temen yang datang gitu, Bang, gue datang bawa drone, gue mau nerbangin. Oh, lu tungguin kabar dari gue ya. Karena biasanya gue nerbangin pesawat ini bisa 4-5 kilo ke ujung jamaah itu, gue terbangin dengan autopilot gitu. Gue ngerinya pesawat gue lagi jalan sendiri, ada bocah nerbangin drone-nya dia seenak-enaknya, kita tabrakan kan nggak ada yang diuntungin gitu kan, jadi sama-sama rugi, majelis rugi, dia pun dengan barangnya dia rugi sendiri. Jadi gitu kan. Katanya sinyalnya itu ketabrak. Iya, gitu. Ada juga teman-teman dari Bekasi, dari Jakarta Barat gitu suka ngabarin, Bang, gue datang bawa drone, gue bantu. Ya udah kita gantian. Ntar abis gue, lu atau lu dulu baru gue gitu kan. Jangan kita nerbangin bareng. Gitu. Nah, kan tadi diceritain punya lisensi. Nah, waktu dites lisensinya itu, ditesnya apa aja sih? Lisensinya gue juga bingung tuh. Pertama, biasanya kita tuh karena kita sering ngadain acara di ring 1,
di kawasan Monas. Dulu-dulu kan sebelum pandemi kan kita suka ngadain acara-acara akbar kan di Monas, di GBK gitu kan. Ternyata dari pihak kepolisian, dari pihak Pas Pampres juga nuntut kalau kita mau ngurus surat izin, Bang Cemong biasanya yang ngurus suratnya ke Seknek, ke Pas Pampres, license si pilotnya dan biodatanya harus komplit gitu. Wah ternyata kita nggak bisa. Kita tanya nih, bisa nggak kita bikin sertifikat atas nama Nurul Mustofa? Oh enggak, ternyata ada regulasi tertentu yang memang mengharuskan kita ngambil dari pihak Angkatan Udara gitu kan. Di tahun 2019 kalau nggak salah 2019 awal itu, dan dia pertama-tama nggak dibuka buat umum, nggak dibuka buat pengambilan sertifikat umum, tapi gua akhirnya dapat kontak dari Pas Pampres, dari temen juga, nih dibuka nih, nanti bilang aja dari bapak ini, dari Pas Pampres gitu kan. Akhirnya gue coba hubungin, kita ikut pelatihan, kita ditanya-tanya dari asosiasi mana, terus dari mana, dapat kontak pendaftarannya, kita bilang dari Pas Pampres. Kenapa dari Pas Pampres? Karena saya sering ngadain acara di Ring 1 Pak, gini-gini. Kita tes bahasa Inggris, ya kan? Wah, khusus dari tes terbang, begitu di tes terbang ditanya terakhir kali nerbangin di mana Mas? Gue bilang aja di Ring 1. Udah terserah deh. Ntar serah mau main bagaimana juga gitu. Akhirnya gue udah kayak nggak dinilai dah. Selesai pengumuman 1 bulan berikutnya ternyata keluar nama gue. Lolos. Untuk makanya kesinihin kalau acara-acara yang udah masuk ke daerah pusat ke Ring 1 baru gue keluarin license gue. Kalau di kayak di masjid sekarang kan lagi pandemi, kita juga muter-muter di masjid doang. Nah, nggak itu kan jarang ngomong di masjid ya. Selama pandemi kan acara Nurul Mustofa itu di masjid aja. Itu bosen nggak sih angle-nya itu aja? Kayaknya Bang Cemong nih bisa jawab karena selama pandemi udah berapa? Ya setahun setengah lah kurang lebih kan. Bang Cemong sama Bang Ican itu daerah kekuasaannya dah. Dia berdua yang nerbangin. Ya kalau awal-awal sih gua ngambil angle masih oke-oke aja gitu. Lama-lama kemari ya rada bingung juga mau ngambil apa lagi gitu karena kan udah hatam udah hatam di masjid. Mana ngambilnya kan. Coba ngambil yang beda ya angle ya masjid lagi. Gubah lagi menara lagi kan. Nah, bingung juga sih. Cuman ya buat ngelatih juga ketika nanti pandemi mudah-mudahan kelar. Coba nanti ketemu tracknya yang lebih dari masjid kan. Kita kalau Bang Gika suruh terbangin ya gitu terbangin gitu. Kan kalau emang enggak ya kita bahasa kasarnya kenek dah. kenek pesawat dia bilang. Ya abis gue ngerasa gini kan, lu di majelis ada semuanya, ada pengetahuan yang kalau lu cari di luar ini lu mungkin bisa bayar mahal buat sekedar belajar aja gitu kan, buat sekedar satu belajar alat multimedia di majelis. Kalau lu belajarnya di luar lu bisa ya dibilang les lah, kursus. Atau kursus gitu kan, lu bakal bayar mahal. Tapi di majelis lu punya semuanya. Makanya gue bilang sama teman-teman, lu di sini belajar gratis. Lu bantuin Habib dapat berkah, dapat ilmu. Benar. Andai kata lu mau pakai ilmu lu di luar buat cari duit, orang berani hargain lu gitu kan. Ya, gue juga nerbangin jujur aja nggak di majelis doang, tapi begitu gue keluar dengan skill yang sama aja kayak kita di majelis gitu, kita main multimedia, kita main drone, orang berani bayar kita gitu kan. Berarti kan lu punya double keberkahan. Secara materi lu dapet, secara pengetahuan lu dapet gitu kan. Udah mulai itu gue, ayo mau belajar gitu kan. Ayo Chan belajar, begini. Yang nggak ngajarin juga, tapi ini pengalaman gue, kendalanya gini. Kalau kelebihannya pakai ini tuh begini, kita sharing aja. Makanya sekarang Bang Cemong kekuasaan ya kalau masjid. Setahun juga Bang Memplik kita belajar, setahun 6 bulan. Tantangan terberat dalam belajar nerbangin drone ini? Ini mah belum seberapa. Dulu gue ada lagi teman
kalau dia nonton tuh, ada lagi temen gue yang belajar drone. Drone itu kan gabungan antara permainan RC, permainan remote control, sama fotografi dan videografi kan. Karena Tapi nggak main iya, lu aja kan. nggak main-mainan, tapi lu juga ngambil gambar yang sesuai, lu juga ngetun kamera, harus tahu juga diagram kamera nih biar gambar. Kan kita biasanya malam ngambil. Kalau settingan yang nggak pas kan bisa noise, bisa ngeblur gitu. Wah, gue dapet temen dulu tuh, kalau dia nonton bisa nerbangin, bisa moto, tapi kendalanya dia buta warna. Widih, kan lu bingung. Ini warnanya ini, jangan tanya warna dong gitu. Waduh. Bang Cemong sih udah paling top dah, walaupun Mudah-mudahan sih dia nonton ya. iya kalau dia nonton ya, blend color apa dia namanya tuh. Gila kalau belajar foto buta warna. Waduh, kendala. Tapi ya itu cerita kita di majelis, gue sih nggak nutup diri, gue doang yang bisa nih. Enggak, ayo teman mau belajar, ayo ada kendala ini, ayo. Cemong aja waktu awal-awal ya gitu gue bilang, dia nabrakin drone ke masjid, dia keringet dingin gitu. Wah, Cemong kalau hidungnya basah dia kalau panik. Cuman sekarang sih, wih, Cemong pilot drone Nurul Mustafa sama Bang Ican, siapa yang nggak kenal. Ada wasilahnya Bang Mukli, ada wasilahnya semua. Kan nerbangin drone tuh ya. Waktu itu pernah ngeliat tuh ada orang ngeser-ngeserin ke drone itu. Itu ngaruh nggak sih kalau buat Yang gua alamin kalau 1-2 laser nggak terlalu. Nah, tapi gua pernah ngalamin tuh waktu itu kita takbiran di Tanah Abang. Nah, gue juga nih buat temen-temen yang nonton, tolonglah kesihani aku kan, jangan main laser kalau lagi ngedrone. Selain kalau lu tahu fotografi itu gambarnya mantul yang di laser. Udah gitu yang gue pernah alamin sensornya error. Dia punya sensor di bawah. Sekilas mirip kamera tapi itu sensornya dia. Kalau dia terus-menerus dikasih satu color, dia bakal trouble gitu kan. Gue pernah ngalamin pesawat error. Untungnya waktu itu gue masih diasistenin sama ada juga tuh temen lo, si Abijar tuh. Gue udah panik kalau pesawat gue atur maju, dia malah mundur, kanan mundur, tapi pesawat gerak aja. Itu takbiran kita di laser. Sekitar 6 laser gitu kan ke arah pesawat. Gue panik, udah kayaknya pesawat udah nggak sesuai kontrol nih. Gue kasih dia, gue duduk gitu. Wah, gue bingung. Gue inget ya, gue tawasulan dulu dah sama Habib sambil nenangin diri. Akhirnya pesawat gue minta udah turunin aja Bi gitu kan, diturunin sama dia. Oh ternyata kendala juga gitu kan. Banyak juga sih. Gue pernah waktu awal-awal temen-temen terbangin pendek dong, terbangin pendek. Nggak berani lo, cemen lo. Bukan masalah cemen, jadi kita itu penerbang sebenarnya ada attitude-nya, ada sopan santunnya. Kalau memang kita bisa hindarin jauh dari manusia, ini kan baling-balingnya agak tajam juga. Kalau kena jidat orang ya lu bisa sobek juga. tajam juga berarti baling-balingnya. Tajam juga baling-balingnya. Temen-temen kan nggak tahu urusan tuh. Cemen ledek. Itu gua ngalamin yang bocah kecil lagi makan es, tiba-tiba esnya dilepehin, ditimpuk ke pesawat. Ini ada batu es, sendal jepit. Kita lagi nerbangin sendal jepit gitu kan. Tuh hampir setahun gua tahan. Gua tahan nggak mau nerbangin kurang lebih 5 meter dari atas jamaah tuh gue nggak mau gitu. Sampai Resiko juga berarti ya. selain kaget orang baru-baru, apaan nih terbang di atas. Ya kita kan dulu memang kita awal-awal majelis tuh bisa dibilang kita yang pertama kali pakai drone. Itu gue masih nahan gitu kan. Ada sendal terbang sampai orang nggak nengok ke atas lagi. Ketika gue terbang di atas jamaah nih, jamaah udah nggak apaan sih nih, nggak begitu lagi. Baru gue berani turun di atas kepala, baru gue bisa ngambil. Jamaah sih udah, wih majelis punya drone, udah begitu aja. Top gitu ya. Iya, kalau udah ada denda juga Bang Mukli, karena ada dari undang-undangnya ada itu. Undang-undang nomor berapa tuh Bang? Kalau undang-undang nomor berapa kita nggak tahu ya. Cuman kalau buat ke situnya kita kalau nggak punya lisensi itu minimal penjara 2 tahun, terus denda 1 miliar. Itu ada di
iniannya, anjurannya gitu. Makanya Begitu. waktu itu Bang Kiko yang kita udah Bang bikin karena buat manjang gitu. Nah, kan yang namanya Majelis Nur Mustofa itu kan waktu sebelum pandemi muter-muter di daerah Iya. dari mana. Pernah yang namanya kegiatan majelis itu di dekat bandara, salah satu bandara. Itu nerbanginnya ngaruh sinyal apa gimana? Alat yang pertama kita pakai seri Phantom nggak masalah dia. Wah, di bawah 2019 kalau nggak salah, alat kita masih pakai Phantom, seri-seri lain itu gue masih bisa tembus. Acaranya di rumah Bang Cemong tuh di daerah Halim, gue masih bisa Bandara, tembus. Akhirnya kan pas 2019 awal kita beli seri yang paling baru, Mavic 2 Pro nih barangnya. Kita pakai ini. Nah, ini yang Ini yang dipakai terbaru sekarang yang Majelis. kita pakai, yang dipakai Bang Cemong sekarang itu serinya Mavic 2 Pro, kameranya Hasselblad. Ini setelah gua ambil license juga, akhirnya gua banyak sharing sama teman-teman asosiasi juga. Dia ternyata udah ditanam chip regulasinya. Ketika masuk di zona-zona tertentu kayak bandara, di zona-zona ring 1, dia ngedetect auto, motor nggak bisa hidup begitu kan. Tapi kan kita juga ada kendala, ini majelis harus tetap jalan, kita harus foto gitu kan. Makanya gue undang teman-teman yang masih pakai seri-seri lama itu, kadang-kadang pakai mainan juga masih gue undang juga gitu, yang punya drone mainan. Gimana caranya kita harus tetap ngambil gambar gitu kan, buat ngewakilin majelis Nurul Mustofa nih. Wih, seberapa banyak sih jamaahnya gitu, dari sisi high angle-nya gitu. Kalau yang seri kita udah nggak bisa nerbangin kalau di zona bandara itu, karena regulasi 2019 itu di sertifikat gue juga udah dia dijelasin lah waktu gue ngambil sertifikat itu, dijelasin regulasinya begini, kendala-kendalanya, trouble-troublenya. Jadi gue sih malah ngerasanya begitu ngambil sertifikat lu malah makin ngeri nerbangin, karena wah ternyata ini bukan sekedar mainan gitu kan. Tapi harus punya tips dan trik sendiri ya. Sebenarnya kita gitu, nggak, lu punya drone itu nggak mentang-mentang wah mampu beli bisa nerbangin, nggak gitu juga. Ada attitude-nya, ada sopan santunnya, lo harus nerbangin gitu. Ya kalau lu mau ngambil di majelis orang juga, lu disuruh nggak gitu, atau lu udah izin belum gitu. Kita ngambil. Nah itu yang gue dapat dari pengalaman gue di luar. Kalau di majelis lu ngambil, ya karena lu yang petugasnya, mungkin kasar kata lu seenak-enaknya gitu kan, ya udah kita nerbangin drone. Tapi kalau di luar, kita harus nulis surat, kita surat menyurat, minta izin, diizinin apa enggak, nerbangin di tempat-tempat luar daerah itu kita, ada tempat-tempat angker, ada tempat-tempat aneh yang gue juga bingung jelasinnya. Gue ngalamin tuh yang pesawat tiba-tiba hilang, pesawat nggak pulang, waktu ngambil pekerjaan di luar itu nerbangin drone. Bisa ngepulang gitu kan karena apa tuh? Banyak faktor gitu kan. Tapi dasarnya itu lo harus tahu, ibarat kata SOP-nya nih. Sebelum lo nerbangin lo harus ngelakuin apa dulu. Gitu. Itu yang rata-rata kalau dia nggak sharing, dia nggak ngambil sertifikat itu, dia nggak tahu, karena punya udah terbangin aja. Tapi lu harus tahu nih, GPS harus ngunci, lu ada di kawasan mana, lu tahu mata arah angin gitu kan. Iya, Kalau kita di inian disebut, lu biar nggak misorientasi. Lu tahu nih arah lu kemana, oh sana utara, lu nerbangin drone ke arah sana atau ke sana gitu kan. Jadi ntar kalau pesawat hilang, lu tahu harus cara settingannya gimana nih biar bisa tahu ngedetect pesawatnya gimana. balik sendiri. Iya betul. Makanya itu yang coba gua sharing. Minimal lu tahu dasarnya. Kalau mau ngedrone, tahu dasarnya dulu. Nanti bisanya mah sambil jalan aja gitu. Itu yang gue tekenin banget sama temen-temen. Lu tahu dasarnya dulu. Nanti sambil jalan, baru jagonya gitu kan. Karena nggak ada yang jago kan. Yang jago cuman ayam. Apapun nggak ada yang instan. Kecuali makan kerdus pakai kecap yang instan. Indomie instan aja. Masih dimasak, makan kerdus pakai kecap yang instan gitu. Nah, ini yang terakhir nih Bang.
kalau ada orang luar, misalkan di luar jamaah majelis gitu, ada yang mau belajar, bisa nggak ngajarin gitu? Apa ada syarat khususnya nggak? Oh bisa banget, kita selalu ngebuka kok. Tim broadcast Nurul Mustafa itu selalu ngebuka diri buat temen-temen yang mau belajar atau lagi studi, mau adain riset tentang broadcast atau tentang drone-nya. Lebih khusus kita buka diri kok. Kita ada di ruangan dekat sekretariat di masjid, tempat base camp kita. Kalau di rumahnya itu ada di kediaman Nabi Pasan di Gang Manggis. Tanya aja ruangan broadcast Nurul Mustafa, kita selalu buka diri. Syaratnya gampang kalau sama gue mah, yang penting napas, punya napas, mau ada semangat, ayo aja gitu kan. Kirain syaratnya KTP sama SIM. KTP sama SIM itu ntar divaksin. Syaratnya napas aja, mau punya mau. Kalau punya mau, nggak punya napas bingung juga. Punya napas nggak mau bingung. Napas sama mau udah. Nah, besok malam minggu ajarin saya Bang ya. Siap kalau begitu mah. Ntar kita ajarin cara nerbangin pesawat-pesawatan. Oke nih Bang, makasih banyak ya buat pengetahuan tentang drone-nya. Nah, bagi kalian yang pengen tahu tentang lebih luas lagi di Nurul Mustafa, komen di bawah ini. Bakalan kita hadirin di podcast kita. Ya, makasih Bang. Oke. Makasih Bang Jemong. Bang Mukli.